Kementerian Agama secara resmi meluncurkan kartu nikah pada 8 November 2018 lalu. Peluncuran tersebut dilaksanakan di kantor Kemenak, Jakarta. Nah, jadi sebenarnya kartu nikah itu bagaimana sih dan seperti apa? 1. Bukan pengganti buku nikah. 2. Terintegrasi ke aplikasi SIMKah. 3. Pasangan baru dapat 2 dokumen. 4. Penerbitannya bertahap. 5. Model kartu nikah. Kartu nikah nantinya dapat disimpan di dompet seperti ATM atau KTP sehingga dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. Kartu nikah ini sendiri berbentuk persegi panjang berwarna dasar hijau dengan campuran warna kuning. Di bagian atasnya terdapat tulisan kod Kementerian Agama. Terdapat 2 kotak yang akan berisi foto pasangan di bagian bawah kod Kementerian Agama. Kemudian nantinya akan dipasang barcode di bawah kotak foto pasangan. Barcode ini nanti fungsinya menunjukkan data seperti wajah, nama, dan tanggal pernikahan pasangan. Siap, Mas. Siap, tadi ngobrol. Pemirsa Netcom TV, saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Agama. Tepatnya kita sedang berada di kantor pelayanan terpadu satu pintu kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Samsurijal, Samsurijal di bagian seksi Bimas Islam. Seksi Bimas Islam, ya. Saat ini kami sedang hendak bertanya gitu tentang sosialisasi kartu nikah yang memang bentuknya memang lebih praktis yang sudah dikeluarkan aturannya itu pada tahun 2019 ya Pak ya. 2019. Ya. Ini yang kami tanyakan itu adalah bagaimana sosialisasi tentang kartu nikah tersebut di Sumedang Pak. Ini tentang kartu nikah itu kalau dalam PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah ya Pak ya. Ya. Yang disebut dengan kartu nikah atau KN disebutnya itu adalah dokumen pencatatan nikah yang berbentuk kartu. Beda dengan buku nikah atau singkatan dengan BN. Itu adalah kutipan dari register. Kartu nikah ini tahun 2019 itu baru dari Direktorat Jenderal Bimas Islam itu baru 5 kabupaten 2019 itu jadi piloting Dirjen Bimas, yaitu diantaranya Kabupaten Bogor, Cimahi, Tasik gitu ya. Diantaranya itu ada 5 kabupaten. Nah kalau untuk diberlakukan di 10 kabupaten di Indonesia, terutama di Sumedang itu baru tahun 2020. Awal 2020. Jadi pernikahan tahun 2020 dan pernikahan sedang berjalan itu berhak menerima kartu nikah dari tahun 2020. Jadi kalau 2019 itu belum, untuk Sumedang itu belum ada kebijakan. Nah, jadi tahun 2020 sudah mulai, akan tetapi kendalanya itu tempat untuk print kartu nikah itu terbatas, itu baru ada 2 Pak. Jadi seharusnya itu dilakukan di setiap KUA, di kecamatan, print kartu nikah itu. Setiap yang nikah setelah selesai melakukan pencatatan pernikahan, terus bukunya dilayani atau diberikan secara prima sesaat itu juga, disusul dengan kartu nikahnya. Nah kendalanya itu karena printnya belum ada di Kemenak Kabupaten Sumedang, baru ada 2, maka kartu nikah itu dicetaknya masih di Bimas, di seksi Bimas. Jadi data-datanya itu dari KUA kecamatan itu diberikan ke Bimas Islam Kemenak. Ini baru disentralkan di sini untuk disentralkan ini saat ini baru disentralkan di sini dan sudah berjalan. Pernikahan tahun 2020 sudah dibagikan ke sertacinya. Andaikan misalkan ada catin yang pernikahan tahun 2020 belum mendapatkan kartu nikah, bisa menghubungi KUA setempatnya.
Jadi waktu daftar dulu ke UAS setempat. Yang kemudian baru kemudian ke UAS setempat menghubungi ke sini. gitu, Ya, begitu ya. yang pernikahan tahun 2020. Jadi untuk yang pernikahan sebelum 2020, maaf kami belum ada kebijakan. Dan untuk tahun 2021 juga kami sedang mengusulkan Pak tentang belangko nikahnya, belangko kartunya. Ya. Jadi kalau misalkan ya kalau terlambat belum ada gitu Pak ya. Iya. Jadi untuk melayani pernikahan tahun 2021. Oh, jadi yang 2020 ke bawah mah yang itu belum bisa dibikinkan kartu nikahnya dulu ya? Sebelum 2020? Iya. Belum ada kebijakan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sebelum juga nanti ke depannya mungkin bisa. Kedepannya ada kalau misalkan dari pemerintahnya belangko nikahnya itu kan kayak KTP gitu ya, belangko nikahnya ada, Iya. ya kami layani. Iya. Kemudian keuntungannya gitu Pak untuk apa kalau sudah bisa memiliki kartu nikah tersebut itu kira-kira apa Pak? Itu keuntungannya kartu nikah itu praktis dibawa kemana-mana ya Pak ya, oleh pasangan suami istri, misalkan mau kemana pun berangkat, mau tidur, bisa memperlihatkan kartu nikah. Dan di kartu nikah itu ada barcode-nya Pak. Barcode-nya juga. Barcode-nya berarti bisa dicek, misalkan kalau di suatu tempat, misalkan ini ngecek kebenarannya, itu bisa dilihat. Maka akan keluar data-datanya itu tentang peserta perkawinan, alamatnya, itu ada itu. Jadi ada include KTP juga saya baca itu bisa menjadi semacam pengganti KTP juga ya? Ya, Pak, misalkan kalau KTP hilang, sementara KTP itu belum bisa dibuatkan, maka itu bisa sebagai pengganti KTP. KTP Maka juga. itu oleh setiap lembaga juga harus diterima kartu nikah itu. Karena itu adalah dokumen negara. Negara, iya. Jadi andai kan misalkan hilang kartu nikah sebelum dibuatkan lagi yang baru gitu kartu nikahnya itu berlaku. Iya. Itu kartu nikah. Ya. Kemudian dari proses pendaftaran sejak nikah sampai kemudian muncul kartu nikah tersebut itu kira-kira waktunya berapa lama Pak biasanya? Itu Pak kalau yang namanya proses pendaftaran nikah itu kan itu harus lampau 10 hari kerja Pak ya. Kalau kita misalkan mau melakukan pencatatan nikah seseorang itu diharuskan kalau menurut PMA itu 10 hari sebelum hari H. Kenapa 10 hari sebelum hari H? Itu diharuskan karena ada dalam tenggang waktu 10 hari itu ada semacam Pak, bimbingan perkawinan dulu. Baik bimbingan perkawinan secara mandiri misalkan oleh KUA atau bimbingan perkawinan secara tatap muka. Gitu ya, harus ada bimbingan dulu perkawinan. Jadi andai kan kurang dari 10 hari itu harus ada dispensasi dari kecamatan. Gitu, ya. Dari dispensasi itu perkawinan andai kan kurang dari 10 hari pendaftaran itu kepada hari H. Nanti kalau sudah misalkan melakukan perkawinan, terus pencatatan nikah sudah dilakukan oleh penghulu dengan dilayani pernikahan, maka sesaat juga buku nikah itu bisa diterima oleh calon pengantin gitu ya. Disusul dengan kartu nikahnya. Kartu nikahnya sehubungan belum ada pre-nya di KUA, mungkin harus menunggu dulu agak lama Pak. Jadi ada antrian sini. Ada antrian ke sini gitu Pak ya, ke Kemenag. Jadi kalau sudah ada di KUA mungkin sesaat itu juga bareng dengan buku nikah. Bisa langsung. Nah, jadi mungkin kurang lebih sesudah keluar buku nikah, kemudian KUA mendaftarkan ke Kemenag untuk dicetak gitu ya. Itu kurang lebih seminggu selesai nggak? Atau memang ya kami menunggu biasanya per bulan Pak. Per bulan. Jadi supaya kuotanya dulu. Supaya sekaligus misalnya bulan Januari ini nggak dituntut gitu Pak. Nanti sudah habis bulan 10 Januari ini cepat dilaporkan ke sini, dicetak di sini. Mungkin bulan berikutnya Pak. Oke. Jadi bukan ya kalau satu-satu istilahnya berabe gitu ya. Iya betul. Kemudian apakah ada biaya nggak untuk mencetak? Nggak ada Pak. Kartu nikah itu gratis. Gratis. Jadi kami perlu informasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sumedang tentang kegunaan kartu nikah itu sangat penting sekali Pak. Dan itu adalah gratis. Tidak dipungut biaya. Gratis gitu. Jadi satu pasang itu hanya satu. Beda dengan buku nikah. Kalau buku nikah itu kan satu pasang itu masing-masing punya buku untuk istri, untuk suami ya. Betul. Nah, kalau ini hanya satu untuk berdua gitu Pak. Berdua. Oh, jadi hanya suami istri nggak megang masing-masing? Enggak, cuma satu aja gitu. Ya, beda dengan buku nikah ya. Beda dengan buku nikah gitu. Jadi yang megang bisa suami atau istri. Bisa istri gitu Pak. Gitu. Oh iya, jadi kirain masing-masing dapat. Enggak gitu. Enggak seperti buku ini enggak beda gitu. Iya. Kalau kartu nikah itu. Oke. Jadi memang keberadaan kartu nikah tersebut memang bisa membuat memang lebih praktis lah
karena memang memuat data-data diri secara lengkap. Jadi memang itu sudah tidak bisa dipalsukan lagi ya Pak ya. Sudah tidak bisa, itu ada barcode-nya Walaupun Pak. ada barcode-nya gitu kan. Udah ada barcode-nya. Sudah ada barcode-nya. Tapi memang kita berpergian bersama-sama dengan suami atau istri memang tidak diperlukan lagi ketika KTP hilang gitu kan, tidak perlu lagi bawa buku nikah juga gitu kan, repot-repot gitu kan, jadi lebih praktis. Iya Pak. Ya. Baik pemirsa Medcon TV, demikian wawancara singkat kami. Ya, dengan ini kami sampaikan bahwa memang segera mendaftarkan untuk pasangan nikah yang sudah menikah pada tahun 2020 segera mendaftarkan atau meminta diprintkan buku kartu nikah yang baru gitu. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.